Halo adik-adik, apa kabar? Kakak berdoa bahwa adik-adik senantiasa dalam lindungan Tuhan dan sehat selalu. Nah, di BIA Online minggu kali ini pada tanggal 18 Oktober 2020 kita telah memasuki minggu biasa ke-29. Bacaan kita pada hari ini diambil dari Matius bab 22 ayat 15 sampai dengan 21 dengan tema membayar pajak kepada kaisar. Nah adik-adik, seperti biasanya sebelum kita memulai BIA Online pada pagi hari ini, kita akan mulai dengan doa terlebih dahulu. Oleh karena itu, mari kita lipat tangan di dada, kita pejamkan mata, lalu kita persiapkan hati kita untuk berdoa. Dalam nama Bapa, dalam nama Putra, dan dalam Roh Kudus. Amin, amin, amin. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Terima kasih atas penyertaan-Mu sepanjang malam hari. Hingga pada pagi hari ini, Engkau telah memberikan kami berkat kesehatan. Kini kami akan memulai BIA Online. Berkatilah kami, bimbinglah kami, agar kami dapat fokus untuk mendengarkan sabda-Mu. Kami dapat menerimanya di dalam hati dan melaksanakan dalam hidup kami sehari-hari sabda-Mu tersebut. Bapa, bimbinglah kami agar BIA Online ini dapat memberikan sukacita kami walaupun kami tidak bertemu secara offline, bertemu secara langsung dengan teman-teman ataupun kakak pembina BIA. Namun kami berharap bahwa kelak pandemi ini berakhir, kami dapat merasakan sukacita. Doa ini kami panjatkan dalam perantaraan Yesus Kristus Putra-Mu, Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Dalam nama Bapa, dalam nama Putra, dan dalam Roh Kudus. Amin, amin, amin. Nah adik-adik, kita sudah berdoa bersama. Sekarang kita langsung pada masuk pujian yang akan dipandu oleh Kak Desi. Yuk kita bersukacita bersama Kak Desi. Nah adik-adik tentunya sudah siap semuanya ya. Kita akan bersama-sama bergembira, bersukacita dalam memuji Tuhan. Sekarang kakak ajak kalian semua untuk bernyanyi lagu Allahku besar, kuat dan berkuasa. Allahku besar, kuat dan berkuasa, tiada yang mustahil baginya. Oh oh, Allahku besar, kuat dan berkuasa, tiada yang mustahil baginya. Oh oh, gunung miliknya, sungai miliknya, bintang-bintang ciptaannya. Oh oh, Allahku besar, kuat dan berkuasa, tiada yang mustahil baginya. Oh oh, Allahku besar, kuat dan berkuasa, tiada yang mustahil baginya. Oh oh, Allahku besar,
kuat dan berkuasa, tiada yang mustahil baginya. Oh, oh, gunung miliknya, sungai miliknya, bintang-bintang ciptaannya. Oh, oh, Allahku besar, kuat dan berkuasa, tiada yang mustahil baginya. Oh, oh. Nah, adik-adik, tadi kita sudah menyanyikan lagu Allahku besar, kuat dan berkuasa. Sekarang kakak akan ajak kalian lagi lebih bergembira dengan lagu Aku Anak Raja. Aku anak raja, engkau anak raja, kita semua anak raja. Aku anak raja, engkau anak raja, kita semua anak raja. Haleluya, 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 haleluya. Ku anak raja, engkau anak raja, kita semua anak raja. Aku anak raja, engkau anak raja, kita semua anak raja. Haleluya, 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 haleluya. Selamat pagi adik-adik, jumpa lagi bersama Kak Andi ya. Saat ini waktunya kita baca kitab suci. Kakak minta adik-adik siapkan kitab sucinya ya. Nanti kita baca bersama-sama, oke? Bacaan hari ini diambil dari Injil Matius bab 22 ayat 15 sampai 21. Kakak ulangi lagi ya. Matius bab 22 ayat 15 sampai 21. Sudah dibuka kitab sucinya? Oke, pintar. Sebelum kita baca kitab suci, kita nyanyikan lagu pengantar, Kusiapkan hatiku Tuhan. Kusiapkan hatiku Tuhan, untuk dengar firman-Mu saat ini. Ku sujud menyembah-Mu Tuhan, masuk hadirat-Mu saat ini. Curahkan urapan-Mu Tuhan bagi jemaat-Mu saat ini. Ku siapkan hatiku Tuhan, untuk dengar firman-Mu.
Firman-Mu Tuhan tiada berubah, dahulu, sekarang, selama-lamanya tiada berubah. Firman-Mu Tuhan, penolong hidupku, ku siapkan hatiku Tuhan, untuk dengar firman-Mu. Ku siapkan hatiku Tuhan, untuk dengar firman-Mu. Tuhan beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Kemudian, pergilah orang-orang Farisi. Mereka berunding bagaimana mereka dapat menjerat Yesus dengan suatu pertanyaan. Mereka menyuruh murid-murid mereka bersama-sama orang-orang Herodian bertanya kepadanya, "Guru, kami tahu engkau adalah seorang yang jujur, dan dengan jujur mengajar jalan Allah. Dan engkau tidak takut kepada siapapun juga, sebab engkau tidak mencari muka. Katakanlah kepada kami pendapatmu. Apakah diperbolehkan membayar pajak kepada Kaisar atau tidak?" Tetapi Yesus mengetahui kejahatan hati mereka itu, lalu berkata, "Mengapa kamu mencobai aku, hai orang-orang munafik? Tunjukkanlah kepadaku mata uang untuk pajak itu." Mereka membawa suatu dinar kepadanya. Maka ia bertanya kepada mereka, "Gambar dan tulisan siapakah ini?" Jawab mereka, "Gambar dan tulisan Kaisar." Lalu kata Yesus kepada mereka, "Berikanlah kepada Kaisar apa yang wajib kamu berikan kepada Kaisar, dan kepada Allah apa yang wajib kamu berikan kepada Allah." Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Selamat pagi anak-anak yang terkasih. Bagaimana hari ini? Pasti kalian lebih bahagia. Kita bisa berkumpul kembali, bertemu kembali dalam Biak Online hari ini. Anak-anak sudah mendengarkan sabda Tuhan yang diambil dari Injil karangan Matius bab 22 ayat 15 sampai dengan 21. Anak-anak tertarik pada ayat yang mana ya dalam bacaan ini? Mungkin anak-anak kalau mengulangi kembali bacaan tadi, anak-anak paling senang dengan ayat yang mana? Nah, hari ini kita belajar Yesus mengajarkan kepada kita apa tanggung jawab kita sebagai orang Katolik dan apa tanggung jawab kita sebagai warga negara Indonesia. Kita semua adalah 100% Indonesia, ya. Kita orang Indonesia, kita warga negara Indonesia, kita tinggal di tanah air Indonesia. Tapi kita yang orang Indonesia ini juga beragama Katolik. Jadi saya ini 100% Katolik dan 100% juga warga negara Indonesia. Nah, anak-anak, tadi kita sudah mendengarkan bacaan sabda Tuhan
ada satu golongan yang mau menjatuhkan Yesus, mau menjerumuskan Yesus, ingin supaya Yesus itu bisa salah dalam menjawab pertanyaan mereka. Kalau Yesus salah menjawab pertanyaan mereka dan jawaban Yesus itu melanggar hukum, terutama hukum agama Yahudi, maka Yesus bisa dijatuhi hukuman. Mungkin saja hukuman mati dengan dirajam. Nah, ada dua golongan yang kita dengar di sini adalah orang-orang Farisi dan orang-orang Herodian. Nah, siapa itu anak-anak orang-orang Farisi? Kita akhir-akhir ini Yesus bacaan Injil itu Yesus mengecam orang-orang Farisi. Yesus tidak suka dengan cara hidup mereka. Nah, orang-orang Farisi ini adalah orang-orang yang taat pada agama Yahudi, yang menjalankan agama Yahudi sesuai dengan yang tertulis. Tetapi apa akibatnya? Karena mereka itu hanya melakukan aturan yang tertulis, mereka tidak bisa menghayati makna dari aturan itu yang sebenarnya. Maka aturan yang mereka lakukan itu kehilangan keadilan, kehilangan nilai-nilai kasih, ya. Dan mereka cenderung mengecam orang lain yang tidak bisa melaksanakan aturan-aturan agama Yahudi. Nah, orang-orang Farisi ini orang yang pura-pura, perkataannya, perbuatan berbeda dengan perbuatannya. Contohnya, dia mengajarkan tentang menolong orang miskin, tetapi ternyata dia tidak menolong orang miskin, malah dia memeras orang-orang miskin. Nah, orang-orang Farisi ini tidak suka pada Yesus, karena Yesus seringkali mengecam mereka karena cara hidup mereka yang tidak sesuai tadi. Apa yang dikatakan tidak sesuai dengan perbuatannya. Ini termasuk orang-orang pembohong, ya. Orang-orang bohong, orang-orang yang hanya pura-pura, di mulutnya manis tapi di hati dan perbuatannya jelek. Nah, ini golongan yang pertama. Golongan yang kedua yaitu golongan atau kaum Herodian. Nah, kaum Herodian ini adalah golongan bangsa Yahudi pada masa Yesus. Mereka ini menjadi pengikutnya Raja Herodes. Nah, mereka ini terlibat dalam hal-hal politik. Dan mereka mempunyai kewajiban untuk menegakkan agama Yahudi. Terutama di Yudea karena Herodes ini menjadi raja di Yudea. Nah, orang-orang Herodian ini mereka itu mempunyai dewan, kumpulan. Dan kumpulan ini kumpulan untuk melawan Yesus. Mereka ingin supaya Yesus itu dibinasakan. Karena apa? Mereka menyangka bahwa Yesus itu hadir untuk merebut kekuasaannya Raja Herodes. Nah, dari sinilah kita melihat bacaan Injil hari ini. Mengapa Yesus mengecam orang-orang Farisi dan apa yang mereka upayakan supaya menjatuhkan Yesus. Nah, mereka mengakui Yesus. Orang Herodian mengakui Yesus. Guru, kami tahu bahwa engkau adalah seorang yang jujur dan dengan jujur mengajar jalan Allah dan engkau tidak takut kepada siapapun juga sebab engkau tidak mencari muka. Loh, orang Herodian saja yang melawan Yesus itu mengakui bahwa Yesus itu hidupnya jujur, hidupnya baik, tidak mencari muka, tidak pura-pura. Di depannya manis tapi di belakangnya jelek, ya. Itu orang yang pura-pura.
Katakan kepada kami pendapatmu, apakah diperbolehkan membayar pajak kepada kaisar atau tidak? Anak-anak, ini pertanyaan yang menjebak ya, pertanyaan yang menjebak Yesus. Kalau Yesus salah menjawab, maka bahaya untuk Yesus. Pertama, kewajiban orang Yahudi untuk membayar pajak. Apa itu pajak, anak-anak? Semua warga negara itu punya tanggung jawab untuk membayar pajak. Pajak itu adalah pungutan wajib dari rakyat untuk negara. Maka ini kewajiban seluruh rakyat Indonesia, terutama mereka yang sudah dewasa, ya. Yang sudah dewasa, yang sudah punya KTP, besok anak-anak juga pasti akan punya KTP. Ini mempunyai kewajiban untuk membayar pajak. Apalagi yang nanti bekerja, ya. Oke. Pajak ini dibayar untuk negara. Setiap uang pajak yang dibayarkan rakyat akan masuk ke dalam pos pendapatan negara dan disetorkan kepada bagian perpajakan. Nah, uang yang dikumpulkan ini digunakan untuk membiayai belanja pemerintah pusat maupun daerah. Demi apa, anak-anak? Demi kesejahteraan masyarakat, ya. Demi kesejahteraan masyarakat. Apakah anak-anak juga pernah membayar pajak? Ya pernah. Siapa yang pernah belanja di Indomaret? Apakah kalian pernah melihat struk belanjaannya? Di situ ada keterangan PP, pajak penghasilan. Itu 1% dari jumlah belanja kita. Jadi kalau misalnya anak-anak itu belanja di Indomaret, berarti anak-anak juga sudah menjalankan kewajiban anak-anak untuk membayar pajak. Pajak ini masuk untuk negara, untuk pemerintah. Berarti anak-anak juga ikut serta membangun negara Indonesia tercinta ini. Nah, kembali lagi pada bacaan kitab suci. Pertanyaan yang diajukan kepada Yesus yang menjebak ini jangan sampai salah dijawab oleh Yesus. Dua-dua ini penting. Maka Yesus dengan luar biasa meminta kepada mereka mata uang. Jadi dia meminta mereka mata uang, terus dia menunjukkan, coba lihat ini, gambar dan tulisan apa di mata uang ini. Maka mereka menjawab, gambar dan tulisan kaisar. Yesus itu luar biasa, anak-anak. Dan Yesus menjawabnya dengan begitu cerdas. Maka Yesus mengatakan apa? Berilah kepada kaisar apa yang menjadi hak kaisar. Dan berilah kepada Allah apa yang menjadi hak Allah. Anak-anak, kita juga menjadi umat Katolik sekaligus kita menjadi orang Indonesia. Kalau kita sebagai orang Katolik, ya kita punya kewajiban untuk menjalankan agama Katolik dengan baik. Apa saja toh kewajiban-kewajiban orang Katolik, ya? Kewajiban orang Katolik itu ada 5. Yang pertama yaitu bersatu, persekutuan. Ikut biak online ini juga anak-anak menjalankan kewajiban yang pertama itu menciptakan persatuan, persaudaraan, ya. Persaudaraan, menciptakan persaudaraan itu apakah di biak, apakah di dalam keluarga, ini kewajiban kita. Apakah dengan teman-teman di sekolah, apa dengan teman-teman bermain, apa dengan orang-orang yang tetangga kiri kanan kita menciptakan persekutuan. Yang kedua, tugas kita yaitu menyucikan diri.
Roh Kudus dicurahkan oleh Allah Bapa untuk kita, supaya roh itu membersihkan diri kita. Kita mau berusaha untuk selalu rajin berdoa, rajin mengikuti Ekaristi, yang sudah komuni pertama itu mengaku dosa, berdoa rosario selama bulan Oktober ini, melakukan doa novena, atau mengadakan siara-siara ke tempat suci Katolik. Nah, ini upaya untuk menyucikan diri kita. Yang berikutnya yaitu mewartakan. Ketiga, mewartakan. Rajinlah mendengarkan sabda Tuhan. Mungkin cerita tentang sabda Tuhan. Yang keempat, tugas pelayanan. Nah, pelayanan ini berarti kita itu melakukan perbuatan nyata, baik untuk keluarga kita maupun untuk orang lain. Nah, ini ada hubungannya nanti dengan bacaan yang kita dengar tadi mengenai memberi apa yang menjadi haknya kaisar. Tugas yang kelima orang Katolik yaitu memberi kesaksian. Hidup sesuai dengan ajaran-ajaran yang kita imani sebagai orang Katolik. Berikutnya, gambar kaisar, berikan kepada kaisar apa yang menjadi hak kaisar. Anak-anak, kita mempunyai kewajiban. Kewajiban tadi itu dalam Alkitab membayar pajak. Oke, kita bisa membayar pajak apa saja. Banyak sekali pajak yang ditarik di sini ya. Ada pajak restribusi untuk sampah, untuk air, untuk listrik, untuk kendaraan umum, untuk macam-macam. Itu ada pajaknya. Sekian persen. Maka kalau kita menjadi orang Katolik yang baik, ya rajinlah membayar pajak. Rajinlah membayar kewajiban-kewajiban kita. Mungkin anak-anak sekarang belum tahu, belum punya tanggung jawab untuk bayar pajak. Tetapi orang tua, contoh misalnya sekarang, tidak bayar listrik. Lama-lama listrik itu akan diputus. Nah, karena apa? Di dalam membayar listrik itu kita mempunyai hak untuk mendapatkan pelayanan penerangan di rumah. Jadi, dengan membayar listrik itu juga kita membayar pajak untuk negara. Dari sanalah uang itu akan digunakan untuk kemakmuran rakyat. Digunakan untuk apa contohnya? Anak-anak di SD ya sekarang kan bebas SPP. Tidak membayar uang SPP kecuali di sekolah Katolik. Kan ada dibantu sekian persen itu uang dari Pemkot Surabaya. Dari mana uang Pemkot itu? Dari pajak yang dibayar oleh warga kota Surabaya. Kalau jalan-jalan di kota Surabaya itu rusak, uangnya dari mana? Dari pajak yang dibayar oleh warga kota Surabaya. Nah, anak-anak, mari kita tunjukkan tanggung jawab kita sebagai warga kota Surabaya yang baik dengan mengamalkan ajaran Yesus tadi, tidak membuang sampah sembarangan, tidak merusak tanaman-tanaman. Kalau perlu itu penghijauan, tanamlah tanaman-tanaman supaya udara di sekitar kita itu menjadi bersih. Itu juga adalah tanggung jawab kita. Tanggung jawab kita sebagai warga negara Indonesia juga untuk menjaga keamanan bersama. Bagi anak-anak yang sudah bisa naik sepeda motor, yang belum mempunyai SIM, ini tidak diperbolehkan ya. Tidak diperbolehkan, itu melanggar aturan. Ini tidak menciptakan keamanan bersama, bisa mencelakakan diri sendiri dan orang lain. Nah itu, jadi banyak hal yang anak-anak bisa lakukan untuk kepentingan bersama. Jadi kita menghayati hari ini Yesus mengatakan apa?
Jadilah orang Katolik 100% dan jadilah warga negara Indonesia 100%. Anak-anak bangga menjadi anak Katolik dan anak-anak bangga menjadi warga negara Indonesia. Wujudkan itu dalam kehidupan sehari-hari. Tuhan memberkati, kita ketemu minggu depan. Nah, adik-adik, tadi kita sudah berdoa, kita sudah memuji nama Tuhan, kita juga sudah membaca kitab suci dan sudah diberikan penjelasan oleh Bunda Helen. Nah, sekarang waktunya kita untuk membuat sesuatu. Nah, kakak minta, adik-adik minta bantuan sama mama papa ya, atau sama kakak adik-adik. Sekarang kakak minta adik-adik menyiapkan sebuah kertas yang dilipat menjadi 2, kemudian membuat pola seperti ini. Kemudian adik-adik siapkan lagi kertas setengah saja dan juga dilipat menjadi 2 dan dibentuk pola seperti ini. Setelah itu, adik-adik jangan lupa ya, yang tadi sudah membuat pola bejana, kita kasih tulisan Matius bab 22 ayat 21b. Dan sekarang waktunya adik-adik untuk menyiapkan krayon. Kita warnai dulu bejana tadi dengan warna emas. Nih, warna emas kita warnain ya untuk bejananya. Dan untuk alasnya kita kasih warna kuning yang agak tua. Setelah itu kita gunting ya adik-adik ya. Nah, setelah digunting hasilnya seperti ini. Setelah itu jangan lupa, sekarang waktunya kita untuk mengunting koin-koin serta uang-uang kertas ini ya. Jangan lupa juga koin-koinnya juga diwarnain ya. Ada yang warna emas, ada yang warna ungu. Ungunya ungu muda. Nah, setelah itu adik-adik kasih tulisan di dalam koin-koin tadi. Contohnya seperti ini ya adik-adik. Ya, tadi kan kertasnya sudah dilipat. Nah, pinggir-pinggirnya ini adik-adik lem ya, supaya merekat. Nah, setelah itu yang paling ujung adik-adik potong sedikit untuk sebagai menempatkan koin-koin yang sudah adik-adik bikin tadi. Seperti ini contohnya. Kakak sudah minta untuk menulis di tengah-tengahnya ayat hafalan, yaitu Matius 22 ayat 21b. Berikanlah kepada Kaisar apa yang wajib kamu berikan kepada Kaisar, dan kepada Allah apa yang wajib kamu berikan kepada Allah. Maksudnya kita harus bisa memberikan kewajiban kita. Misalkan
negara Indonesia yang baik, kita harus membayar pajak. Sebagai umat Allah pilihan, kita harus bisa mewartakan kabar gembira di seluruh dunia. Nah, adik-adik sudah jadi kan? Nah, kakak yakin adik-adik pasti bisa. Nah, jangan lupa ya, ikuti Via Online terus. Nah, demikian aktivitas kita pada pagi hari ini. Sampai jumpa minggu depan. Dadah! Adik-adik, dari awal hingga akhir kita sudah mengikuti Via Online dengan lancar, dengan baik. Kakak yakin adik-adik pasti bersuka cita, memuji dan memuliakan Tuhan, membaca kitab suci bersama, merenungkannya di dalam hati. Bahkan adik-adik sudah melakukan aktivitas dengan hebat dan luar biasa. Sekarang kita akan tutup dengan doa. Dalam nama Bapa, dalam nama Putra, dan dalam Roh Kudus. Amin, amin. Terima kasih ya Bapa, Engkau berkati kami dalam Via Online ini dari awal hingga akhir. Kiranya Bapa, apa yang telah kami dapatkan hari ini dapat kami lakukan dalam kehidupan masing-masing. Kami juga tentunya dapat memikirkan Via Online ini untuk senantiasa semakin mencintai. Bapa, kini Via Online akan selesai. Berkatilah kami agar kami semakin rajin memuji dan memuliakan nama-Mu, rajin mengikuti Via Online, rajin membaca kitab suci, dan rajin untuk berdoa rosari. Doa ini kami panjatkan dalam perantaraan Yesus Kristus Putra-Mu, Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Dalam nama Bapa, dalam nama Putra, dan dalam Roh Kudus. Amin, amin. Nah adik-adik, kita sudah selesai melaksanakan Via Online pada minggu hari ini. Kakak harap adik-adik menjaga kesehatan, adik-adik semakin bertekun dalam doa, rajin mengikuti Via Online, dan jangan lupa di bulan Oktober ini untuk rajin berdoa rosari. Semoga adik-adik selalu mengikuti Via Online ini dengan sukacita, tanpa dipaksa oleh orang tua ataupun kakak-kakak. Sampai jumpa minggu depan. Dah, Tuhan memberkati.